Oke, selamat malam. Terima kasih atas pendidikan. Di saat ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan model jaringan secara tiruan atau JST untuk prediksi El Nino dan La Nina. Sebelumnya saya awali dengan fakta, dalam 15 tahun mendatang, 40% pekerjaan yang ada di dunia diprediksi dapat dilakukan oleh mesin. Hal ini diungkapkan salah satu pakar kecerdasan buatan dan pemodalan Ventura yang berbasis di China, Kai-Fu Lee. Selain itu, kecerdasan buatan juga sangat terbatas, tak hanya merambah ranah aplikasi dan solusi teknologi, kecerdasan buatan bahkan mulai merambah industri fashion. Adapun outline pada kesempatan kali ini, yang pertama pendahuluan, data dan metode, hasil pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pendahuluan, seperti kita ketahui bersama, fenomena El Nino dan La Nina. Nah, atau dikenal juga dengan fenomena ENSO. Nah, fenomena ini dikaitkan dengan tanda iklim global terkuat antar tahun dari sistem atmosfer di zona ekuator Pasifik. Nah, hal ini ditandai dengan perubahan suhu permukaan laut yang ekstrim selama kurang lebih 2-7 tahun dan tekanan permukaan laut. Kemudian ENSO mencakup 2 episode yang berlawanan arah seperti itu. Kalau untuk arah fase hangat itu dikenal sebagai El Nino. Kalau untuk fase dingin dikenal sebagai La Nina. Nah, pada abad ke-20, para ilmuwan telah mengidentifikasi beberapa fitur khas dari fase ENSO. Untuk fase El Nino sendiri ditandai dengan perpindahan ke arah timur dari perairan katulistiwa hangat, kemudian kesalahan termukul dekat pantai Amerika Selatan dan melemahnya intensitas sel Walker. Sedangkan untuk La Nina sendiri terjadi intensifikasi atau kenaikan intensitas dari sel Walker dan dicirikan oleh transfer ke arah barat kolom ekuator hangat. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui terjadi El Nino dan La Nina, kita dapat menggunakan indeks Nino 3.4. Nah, indeks Nino 3.4 ini dihitung sebagai anomaly SST di wilayah Nino 3.4. Dapat dilihat pada gambar wilayah Nino 3.4 yang terletak di Pasifik Ekuator. Nah, kemudian, ENSO sendiri sangat berdampak bagi kehidupan manusia. Seperti gambar tersebut, yang bagian atas ada gambar La Nina, yang mengaruhi kehidupan manusia itu terjadi fenomena banjir. Kemudian yang di bagian bawah ada terjadi kekeringan akibat dari El Nino. Kemudian, tujuan penelitian ini ialah untuk memprediksi fase awal ENSO ekstrim menggunakan model jaringan saraf tiruan atau neural network. Data yang kita gunakan ialah yang pertama data bulan SST yang diperoleh dari NetOffice Satellite Center untuk menghitung indeks Nino 3.4. Kemudian data bulanan ketinggian geopotensial 500 milibar dan tekanan permukaan laut, kumpulan data reanalisis MCAP atau MCAR. Kemudian data climate analysis, 20 tahun untuk verifikasi, dan data indeks sistem atmosfer laut. Kemudian jaringan saraf tiruan sendiri merupakan metode neural network dengan mengadopsi mekanisme berpikir sebuah sistem atau aplikasi yang menyerupai otak manusia, baik untuk menghasilkan berbagai sinyal elemen yang diterima, toleransi terhadap kesalahan atau error, dan juga parallel processing. Untuk sistemnya sendiri, di mana dapat dilihat pada gambar, dia memiliki menggunakan neuron, yaitu input dari neuron lain, kemudian inputan tersebut dilakukan pembobotan. Jadi setelah melakukan input, kemudian kita melakukan pembobotan. Setelah itu lakukan fungsi aktivasi terkait errornya dan menghasilkan output. Nah, output sendiri tersebut menghasilkan bobot-bobot, setelah itu diteruskan lagi ke akun neuron lain, seperti itu. Kemudian jaringan saraf tiruan sendiri memiliki 3 hal. Yang pertama, pola hubungan antara neuron, metode untuk menentukan bobot penghubung, dan fungsi aktivasi yang digunakan untuk menentukan keluaran suatu neuron. Untuk jaringan backpropagation sendiri menggunakan lapisan multilayer network, yaitu satu lapisan input, kemudian lapisan tersembunyi atau hidden layer, dan terakhir lapisan output, satu buah. Kemudian dalam membangun model propagation dilakukan pelatihan. Pelatihan jaringan sendiri terdiri dari tahapan feed forward dan backward propagation. Nah, untuk metode yang digunakan di sini ialah metode jaringan saraf tiruan menggunakan algoritma backpropagation. Nah, neuron lapisan masukan, tersembunyi, dan keluaran.
yang sudah dijelaskan tadi pada slide sebelumnya, diwakili oleh fungsi bipolar sigmoidal. Kemudian teknik verifikasi. Nah, penelitian ini menggunakan sampel tahun 58 sampai 87 untuk pelatihan dan sampel tahun 88 sampai 2011 untuk pengujian. Proses adaptasi model mengikuti 3 tahap, yakni pra-pemrosesan, pemodelan, dan pemrosesan hasil akhir. Kemudian setelah model diproses, dilakukan verifikasi menggunakan koefisien korelasi yang dihitung menggunakan formula dan menggunakan RMSE untuk menghitung errornya. Nah, RMSE juga digunakan untuk mencari rasio RMSE terhadap standar deviasinya. Kemudian kita masuk pada hasil pembahasan. Nah, pada gambar terlihat bahwa estimasi nilai koefisien korelasi untuk prediksi ke depan dengan waktu awal yang berbeda, mulai dari 2 sampai 9 bulan. Nah, untuk leg 2, leg 3, 4, 5, 7, dan 9, itu merupakan prediksi ke depan. Jadi prediksi 2 bulan ke depan itu seperti apa, 3 bulan ke depan itu seperti apa, sampai 9 bulan ke depan seperti apa. Berdasarkan gambar, dapat dilihat bahwa untuk leg 2 bulan ke depan memiliki korelasi yang sangat baik, yaitu berkisar antara 0,9. Sedangkan semakin jauh legnya, leg 9, maka hasil yang didapatkan kurang baik seperti itu. Jadi korelasinya menurun. Jadi leg 2 korelasinya bagus 0,9 dan yang leg 9 yang warna hijau untuk leg 9 itu korelasinya sangat menurun. Berkisar antara 0,8. Yang paling rendah terdapat pada bulan Juni. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada karakteristik statistik, di mana untuk tabel sendiri dihasilkan masing-masing parameter, yaitu R untuk koefisien korelasi, kemudian E untuk RMSE, kemudian ada standar deviasi, dan ensemble method. Nah, untuk hasil prediksi 2 bulan ke depan, untuk bulan Januari berkisar antara 0,95 dengan nilai tertinggi dan nilai terendahnya 0,78. Ini menunjukkan bahwa prediksi 2 bulan ke depan memiliki hasil yang baik. Dapat dilihat korelasinya 0,95, errornya 0,45. Sebaliknya, untuk 9 bulan korelasinya 0,78 dan errornya 0,64 pada bulan Januari. Kemudian berikutnya ada rata-rata 3 bulan 3/4 garis merah, prediksian 3/4, 3 bulan ke depan, 9 bulan ke depan garis biru. Dapat dilihat bahwa rata-rata 3 bulan 3/4 sangat mendekati dengan prediksi 3/4 yang 3 bulan. Sedangkan untuk 9 bulan yang garis biru agak sedikit menyimpang. Jadi intinya yang mendekati itu adalah garis hijau, yaitu 3 bulan ke depan, yang sangat mendekati dengan hasil aslinya, hasil data Nino 3/4. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada rasio indeks Nino 3/4 yang diamati dan dimodelkan. Untuk yang A 3 bulan ke depan, B 5 bulan ke depan, dan C itu 7 bulan ke depan. Untuk tahun 1872 sampai 1947. Nah, dari gambar rasio indeks Nino 3/4 sendiri terlihat bahwa kemiripan terbaik itu diamati dalam perakhirannya 3 bulan. 3 bulan ke depan bagus hasilnya. Nah, korelasi modelnya 0,75 dan RMSE-nya 0,56. Hal ini membuktikan bahwa terjadi fluktuasi indeks model selama El Nino dan La Nina. Nah, dapat dijelaskan dengan RMSE yang cukup tinggi, yakni 0,56. Kemudian berikutnya ada rata-rata nilai 3 bulan, di mana warna merah ini indeks asli dari Nino 3/4, kemudian garis putus-putus ini prediksi untuk 3 bulan, kemudian garis runcing 5 bulan ke depan, dan 7 bulan ke depan itu yang garis biru. Hasilnya masih sama, bahwa hasil yang terbaik ya 3 bulan. Hasilnya mirip dengan indeks Nino 3/4 yang asli, seperti itu. Nah, di sini diasumsikan bahwa ambang batas El Nino dan La Nina itu yang garis hijau bisa dilihat dia lebih besar atau lebih kecil dari minus 0,5. Lebih besar atau kurang dari 0,5 atau minus 0,5 derajat Celcius. Dan durasi anomalinya itu harus melebihi 5 bulan. Seperti itu. Kemudian di sini
dilihat bahwa di sini ada fase start dari fase awal untuk NC Extreme, seperti itu. Jadi di sini disortir untuk fase NC Extreme dari tahun 1872 sampai 1942. Nah, dapat dilihat yang LN ini adalah La Nina, dan untuk EN ini adalah El Nino. Nah, kriteria ini yang tadi yang kita asumsikan bahwa indeksnya 3,4 itu harus lebih besar atau kurang dari 0,5. Jadi yang masuk kriteria ini mendukung tadi kategori fase awal NC Extreme. Tetapi yang dia tidak memenuhi kriteria, maka akan dilakukan looping ulang, seperti itu. Jadi dilakukan training lagi. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada sampel tes, kualitas modelan memburuk dengan bertambahnya waktu prediksi. Nah, koefisien korelasi antara indeks yang diamati dan dimodelkan untuk 2-3 bulan ke depan adalah 0,95. Jadi, semakin dekat waktu prediksi, 2-3 bulan ke depan hasilnya bagus, yaitu 0,95 sampai 0,85. Nah, sedangkan prediksi yang jauh, 7-9 bulan ke depan berkurang, menjadi 0,91 sampai 0,76, dia menurun. Kemudian, pada sampel kontrol, kualitas model Neural Report tidak berubah secara fundamental saat rangkaian dievaluasi secara keseluruhan. Nah, perhitungan model untuk prediksi 3 bulan menunjukkan koefisien korelasi 0,9. Korelasinya baik, sedangkan untuk prediksi 9 bulan adalah 0,79. Jadi dia menurun dengan indeks NC yang diamati. Nah, standar deviasi errornya, RMSE dan SML meningkat dengan bertambahnya waktu prediksi. Nah, jadi semakin menambahnya waktu prediksi, berarti errornya meningkat, kemudian korelasinya juga berkurang. Jadi yang jaraknya jauh, misalnya jaraknya 7-9 bulan. Kalau jaraknya jarak prediksinya dekat, 2-3 bulan, maka hasilnya baik, seperti itu. Yang terakhir, prediksi retrospektif, itu prediksi ke belakang. Jadi ketika si model ini dia masih menemukan error yang tinggi, dia akan tadi menggunakan metode back propagation atau backward, jadi yang mundur ke belakang, seperti itu. Nah, dilakukan untuk verifikasi tambahan dengan menggunakan data analisis 20 climate. Jadi yang terakhir ini verifikasi. Jadi verifikasi dengan data asli, yaitu nilai 3,4. Nah, ternyata hasil menunjukkan bahwa kemungkinan keberhasilan prediksi hingga 75% peristiwa El Nino dan La Nina selama 3 bulan. Jadi presentasi terbesar ada pada yang terdekat, yaitu 3 bulan. Kemudian untuk 66% dalam prediksi selama 5 bulan, dan hanya sampai 52% dalam prediksi selama 7 bulan. Sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada pertanyaan, mungkin Pak Ki bisa bertanya, silakan. Baik, mohon izin bertanya. Ya, silakan Ki. Baik, secara umum saya izin bertanya untuk arah lebih lanjut dari pengembangan prediksi El Nino dan La Nina ini dengan JST itu bagaimana ya arah untuk lebih lanjut mengenai output yang diharapkan. Terima kasih. Oh ya Ki, untuk output yang diharapkan sendiri, pastinya dalam membangun model JST ini kita membutuhkan banyak data. Seperti itu. Jadi alasan penggunaan penelitian ini dipakai data. Tadi ada data data climate analysis. Itu sebelumnya sudah digunakan atau sudah diteliti terlebih dahulu, seperti itu, untuk verifikasi model di paper yang sebelumnya. Nah, berdasarkan penelitian sebelumnya itu sudah diteliti untuk data analisis NCAP sama climate. Ternyata data yang terbaik itu data yang ini, yang NCAP atau NCAR sendiri. Nah, untuk data climate analysis ini dia kurang baik. Mungkin karena resolusi secara spasial dan temporalnya kecil. Karena si model JST ini dia membutuhkan data yang lebih banyak. Kemudian dan selain data yang lebih banyak, dia juga membutuhkan data secara spasial dan temporal. Jadi semakin besar resolusi datanya, maka model yang dihasilkan itu akan semakin baik. Nah, mungkin kalau untuk pengembangan ke depan, mungkin ditambah lagi indeks yang lain, sehingga hasil yang didapatkan tuh lebih akurat dan prediksinya mungkin lebih panjang. Jadi tadi hanya prediksi untuk 2, 3, 5, dan 9 bulan ke depan. Mungkin bisa naik menjadi prediksi tahunan kalau memang hasil korelasinya baik, seperti itu.